Tiba-tiba, nyala es Hongmeng setinggi 500 meter terbang menuju Situ Hao. Situ Hao terkejut. Ketika dia mengosongkan dan mundur, dia tidak menyadari bahwa seberkas cahaya ungu ramping keluar dari telapak tangan kanan Tan Yun, berubah menjadi busur, dan menembak ke dalam kekosongan di belakang Situ Hao terlebih dahulu. Pada saat ini, Situ Hao terbang ke atas dan ke bawah, dan menghindari api es Hongmeng dengan berbahaya dan berbahaya. Di lantai atas, Situ Wuhen tiba-tiba berteriak dengan suara serak, "Haur, hati-hati di belakang." Petik 2. Sebelum raungan itu jatuh, Situ Hao tiba-tiba merasakan gelombang panas dan berguling mundur darinya. Di mata semua orang, di belakang Situ Hao, ada sekelompok api ungu yang tak terlihat, melonjak 300 meter, Situ Hao tertangkap basah. Sekarang nyala api Hongmeng telah mencapai puncak tier 6, ia dapat secara instan membakar artefak subsakral terbaik menjadi ketiadaan, dan kekuatannya terbukti dengan sendirinya. Apa? Situ Hao meratap seperti babi. Meskipun dia bereaksi dengan cepat dan menyelimuti tubuhnya dengan kekuatan spiritual untuk mencegah api menyala, pedang terbang di tangannya telah terbakar habis. Dan rambutnya, fitur wajah, dan bahkan kulit di sekujur tubuhnya hangus. Tan Yun, maksudmu, saya akan membunuh kamu. Situ Hao mengutuk dengan keras, mencoba melarikan diri dari nyala api Hongmeng. Karena dia merasa bahwa bahkan dengan kekuatan spiritual yang menutupi tubuhnya, dia tidak dapat menahannya di dalam api. Situ Hao yang mengerikan, segera setelah dia melarikan diri dari api Hongmeng, Tan Yun, yang berdiri di langit, menatap Situ Hao, dan dalam satu pikiran, api es Hongmeng setinggi 500 meter, lalu bergegas menuju Situ Hao. Proses penghancuran Jin Shaoxian oleh Hongmeng Bingyan barusan sangat jelas, jadi bagaimana mungkin Situ Hao berani masuk? Saya harus berteriak lagi dan mundur ke api Hongmeng, mencoba melewati api Hongmeng dan melarikan diri dari belakang. Ketika Situ Hao bergegas keluar dari balik api Hongmeng, dia sudah terbakar dalam bentuk manusia, dan hanya sepertiga dari daging dan darah di tubuh dan wajahnya yang terbakar. Meridian, otot tangan, dan paha belakang dalam daging dan darah telah mengalami kerusakan permanen, membuatnya merasa tidak berdaya. Ketika dia meraung kesakitan, Tan Yun muncul dari langit di atas kepalanya dan mencibir, belalang sembah mengguncang pohon, kamu tidak bisa menahan diri. Petik 2. Di tengah kehampaan yang runtuh, Tan Yun melakukan tendangan voli di atas tubuhnya, kaki kanannya meledak ke dalam kekosongan, dan menghantam kepala Situ Hao yang tidak dapat dikenali. Situ Hao tidak bisa mengelak, jadi dia harus menyilangkan tangannya untuk memblokir. Namun, daging dan darahnya adalah kekuatan kaki Tan Yun. Anda tahu, Tan Yun telah memasuki tahap master tingkat 6 sekarang, dan dia dapat menghancurkan artefak subsakral kelas menengah dengan satu pukulan dan satu kaki. Dalam suara retak tulang yang jelas, Situ Hao dihancurkan oleh lengannya yang hangus. Ledakan. Tan Yun mengambil keuntungan dari situasi ini, dan dengan keras menghancurkan kepalanya. Haur. Tangisan sedih Situ Wuhen bergema di langit. Sebelum Situ Hao berteriak, seluruh kepalanya meledak seperti semangka, dan kemudian seluruh tubuhnya hancur berantakan. 10 urat jiwa binatang semuanya dihancurkan sebelum mereka lolos dari kepala mereka. Dari tembakan Tan Yun Leiting sampai kematian Situ Hao, itu hanya napas pendek. Terlalu cepat untuk bereaksi, dan itu menakutkan. Semua orang tahu bahwa sampai sekarang, Tan Yun belum menggunakan semua kekuatannya. Pada saat ini, Situ Wuhen putus asa, matanya kabur dengan air mata berlumpur, dia mengepalkan tinjunya dan mencicit, dia ingin buru-buru turun dan membunuh Tan Yun. Tapi dia tahu dia tidak bisa. Kalau tidak, jika saya mengubah nama saya dan mengubah nama keluarga saya dan telah bersembunyi di Huangfu Shengzong untuk waktu yang lama, itu akan gagal. Tuan muda itu perkasa. Tuan muda sekte terlalu kuat, dia dengan mudah membunuh murid terkuat dari 8 meridian. Di lapangan Tiangong, kegembiraan para murid yang berjasa dan penegakan hukum satu demi satu. Melihat Tan Yun, Mu Menga, Zhong Wu Xiao, Sue Zian, Huang Fuyu, Tuo Bai Yingying, mata mereka penuh dengan pemujaan. Zhong Li Yuxin, yang berada di antara para murid, tidak melihat ke arah Tan Yun. Dia menundukkan kepalanya dan berkata dalam hati, Tan Yun, Xie Juechen memintamu untuk pergi ke nadiku kemarin, tetapi kamu menolak. Nona Jepang akan berbicara denganmu secara pribadi. Jika kamu menolak untuk bergabung dengan keluarga Zhongli, wanita ini akan membunuhmu sendiri. Ketika Zhong Li Yuxin berpikir, di lantai atas, 8 leluhur besar Feng Lei, 5 jiwa, jiwa binatang, jiwa kuno, jiwa suci, pembuluh pembuluh darah, dan pembuluh darah talisman tampak pucat. Dan ratusan leluhur dari 8 meridian, ekspresi mereka juga jelek. Mereka ingin mengolah putra suci dan wanita suci dari setiap baris, dan setelah mereka datang untuk membunuh Tan Yun, mereka naik ke posisi tuan muda, tetapi pada akhirnya mereka tidak dapat menerimanya. Pada saat yang sama, mereka merasakan bahaya,
dan mereka tidak boleh membiarkan Tan Yun tumbuh lagi sebagai bakat yang mempesona, jika tidak, akan ada masalah tanpa akhir. Di sisi lain, Feng Yun bangkit sambil tersenyum, dan mengepalkan tinju ke arah Tan Yun, mengatakan, Tuan Muda adalah kebanggaan sejati langit, dan bawahannya mengagumi dan mengaguminya. Petik 2. Segera, lebih dari 20 leluhur formasi berdiri bersama dan berkata, Tuan Muda itu bijaksana dan bela diri, tanpa ragu, dia adalah Tuan Muda yang layak. Petik 2. Rubah tua, akan ada saatnya kamu tidak bisa tertawa. Tan Yun mencibir di dalam hatinya, tetapi ada senyum cerah di wajahnya, duduklah, semuanya. Tuan Sekte Xie Sao, Feng Yun dan leluhur formasi lainnya, duduk sambil tersenyum. Murid Deng, kamu memiliki beberapa keterampilan. Pada saat ini, suara wanita cantik dengan kemarahan masuk ke telinga Tan Yun. Tan Yun menatap Feng Qingcheng, dan tersenyum sedikit. Ini adalah senyum yang sangat biasa, tapi itu sangat menjijikkan dalam keseriusan Feng Qingcheng. Jangan menertawakanku, aku tidak sabar untuk membunuhmu ketika aku melihatmu. Feng Qingcheng berkata dengan marah. Qingcheng, aku calon suamimu. Apakah kamu benar-benar ingin membunuhku? Tan Yun tersenyum lebih cerah, dan berkata melalui transmisi suara, ketika saya menjadi penguasa, saya akan menikahi Anda. Tan Yun, kamu. Feng Qingcheng sangat marah sehingga dia gemetar dan tiba-tiba berdiri, dan mendapati bahwa semua orang melihat dirinya sendiri, jadi dia tersenyum dengan paksa, selamat, Tuan Sekte Muda, dengan kekuatanmu untuk membuktikan bahwa kamu adalah Tuan Sekte Muda yang layak. Setelah itu, Feng Qingcheng mengepalkan tinjunya dan duduk di kursi. Dalam perjalanan ke Huangfu Gusan tadi malam, Tan Yun telah memberitahu Shen Subing, Mu Mengma, Zhong Wuxiao, Ziyan, dan Yingying tentang rencananya untuk menangani pernikahan Feng Qingcheng dengan garis itu. Oleh karena itu, Putri Shen Subing sudah menduga bahwa Tan Yun dan Feng Qingcheng telah berbicara. Tan Yun memandang Feng Qingcheng, yang ada di seluruh negeri, memerah karena marah, dan berkata dengan acuh tak acuh, kadang-kadang dia memiliki sisi yang lucu. Jika Anda klan Feng rela menyerah kepada saya di masa depan, saya bisa memaafkannya untuk tidak mati. Kalau tidak, aku, Tan Yun, membiarkanmu mencoba menyerang klan Feng dari Huangfu Shengsong. Darahnya mengalir. Seperti yang dikatakan Tan Yun, menundukkan adalah kebijakan terbaik, dan penghancuran adalah yang terburuk. Pada saat ini, di lantai atas, Yu Wenfeng tersenyum, tampak serius, dan berkata dengan keras, seperti semua orang tahu, ketika penguasa muda bertahta 9 tahun yang lalu, karena beberapa orang menolak untuk menerimanya, ada perjanjian 9 tahun. Petik 2. Dalam 9 tahun terakhir, sekte kami memiliki terlalu banyak desas-desus dan desas-desus, memfitnah dan mengejek Tuan Muda. Namun, hari ini, 9 tahun kemudian, Tuan Muda Sekte dengan kuat mempertahankan martabatnya dengan sikap sepihak. Petik 2. Ini lebih lanjut menegaskan pandangan ke depan dari Grandmaster. Tuan leluhur memiliki wawasan tentang rahasia surga dan memiliki visi jangka panjang. Kata-kata terakhir lelaki tuanya adalah pendekar pedang dan Tuan yang lebih rendah. Leluhurlah yang tahu bahwa penyihir abadi seperti Tan Yun akan muncul di rumahku. Huangfu Shengsong. Tan Yun mendengarkan kefasihan Jun Yuanfeng, dan pada saat ini, dia menyadari bahwa Jun Yuanfeng fasih. Ketika dia menyanjung dirinya sendiri, dia memuji leluhurnya, dan pada saat yang sama, atas nama leluhur, membantunya mengkonsolidasikan posisinya di dunia. Hati jutaan murid. Yuanfeng Jun ini adalah bawahan yang sangat perhatian. Setelah Yuanfeng selesai berbicara dengan berapi-api, dia jelas membangkitkan emosi sebagian besar muridnya, dan kekagumannya pada Tan Yun dan penghargaan pada leluhurnya. Jun Yuanfeng berkata dengan keras, sekarang semua murid mendengarkan perintah dan sujud kepada Tuan Muda, sebagai tanda hormat. Murid itu melihat Tuan Muda. Petik 2. Murid-murid dari garis layanan berjasa dan penegakan hukum berlutut tanpa ragu-ragu. Kemudian, murid Kimai juga berlutut. Tetapi murid-murid lain menggigit kepala mereka dan membungkuk satu demi satu. Adegan di mana lebih dari 7 juta murid membungkuk dan menyembah Tan Yun berdiri dengan bangga di langit sangat mengejutkan. Sekarang, tolong ajari dari Tuan Muda. Teriak Yuan Fengjun. Tan Yun berdiri di udara, melirik ratusan leluhur dari berbagai pembuluh darah di Menara Giok, dan kemudian menatap 7 juta murid yang berlutut dengan tatapan tiba-tiba. Penguasa muda ini sama denganmu. Ketika dia di rumah, dia sangat ingin memuja Huangfu Shengsong dan menjadi murid sekte kuno, dan membiarkan kerabat dan teman dekatnya merasa bangga dengan pemujaan mereka terhadap Huangfu Shengsong. Petik 2. Kamu telah melakukan ini. Pikirkan tentang air mata kengganan, kegembiraan, dan kelegaan ketika kerabatmu melihatmu meninggalkan kampung halamanmu dan memulai perjalanan ke sekte. Apakah kamu masih ingat niat awal untuk menyembah sekte suci Huangfu? Pada titik ini, di antara lebih dari 7 juta orang,
90% murid meneteskan air mata ketika mereka memikirkan orang tua berambut abu-abu di rumah dan adegan ketika ibu mereka menyuruh mereka pergi. Tan Yun tampak tenang dan berkata, dari air matamu, kamu dapat melihat bahwa kamu belum melupakan niat awalmu. Master Sekte, tidak ada yang perlu diberitahukan kepadamu hari ini, hanya beberapa pertanyaan untuk kamu pikirkan. Petik 2. Para murid berlutut dan menatap Tan Yun dengan berlinang air mata. Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh, pertama, apakah Anda masih ingat bagaimana perasaan Anda ketika pertama kali melangkah ke gerbang gunung Huangfu Sengsong? Petik 2. Kedua, apakah kamu masih ingat adegan mendengarkan warisan patriark ketika memasuki pintu luar? Ketiga, Sekte Huangfu Sein Anda yang setia masih disebut garis keturunan Anda. Petik 2. Keempat, ketika basis kultivasimu rajin dan kembali ke rumah untuk mengunjungi kerabat, ayah dan penduduk desamu menganggapmu sebagai dewa, menghormatimu, dan siapa yang memberimu semua ini? Petik 2. Akhirnya, tanyakan pada diri Anda lagi, Anda berdua adalah murid Huangfu Sengsong. Di bawah perlindungan dan budidaya Huangfu Sengsong, Anda secara bertahap semakin dekat ke jalan surga. Dalam hati Anda, apakah menurut Anda perselisihan 10 saluran itu benar atau tidak? Salah. Aku akan memberimu waktu 3 kali untuk memikirkannya, dan kemudian menjawab tuan muda ini dengan keras. Petik 2. Tidak ada keraguan bahwa setiap kalimat Tan Yun adalah untuk menstabilkan hati para murid. Setiap kalimat benar-benar meradang. Lebih dari 7 juta murid, mendengarkan kata-kata Tan Yun, tidak hanya menundukkan kepala, beberapa orang masih meneteskan air mata. Karena kata-kata Tan Yun sangat sempurna. Di lantai atas, Tan Taeyu melirik Tan Yun dengan setuju, lalu, melihat ke samping ke arah Tan Tai Xuanzong di sampingnya, transmitting voice berkata dengan emosi, Sunger, mendengarkan kata-kata Tan Yun, kurasa ayahku sudah sangat tua. Naik, Huangfu Sengsong adalah dunia anak muda, kamu dan ayah serta anakku, apa yang dapat kamu lakukan di masa depan adalah melindungi Tan Yun agar tidak tumbuh dengan cepat. Petik 2. Tan Tai Xuanzong mengangguk setuju. Pada saat ini, 8 leluhur besar selain Feng Yun di kursi berbicara satu sama lain melalui transmisi suara. Di kursi bawah, Sen Subing menatap pria yang dicintainya, jantungnya berdebar kencang. Di sisi lain, ketika Feng Qingcheng memandang Tan Yun, dia sedikit bingung, tidak tahu harus berpikir apa. Jun Yuan Feng berkata dengan keras, 3 napas telah berlalu, semua jawaban untuk tuan muda. Begitu suara itu jatuh, lebih dari 7 juta murid berlutut, menatap Tan Yun, mengepalkan tangan mereka, dan berteriak serempak, salah. Petik 2. Sebuah kata yang salah menggetarkan langit. Kejutan itu membuat Tan Tai Xuanzong menangis. Terkejut, hati lebih dari 7 juta murid bergabung bersama. Karena kata salah ini bukan hanya penilaian para murid. Artinya, Huangfu Sengsong masih diselamatkan. Itu berarti bahwa di dalam hati semua murid, masih ada rasa hormat dan malu di sekte. Itu berarti bahwa para murid memiliki kemampuan paling dasar untuk menilai. Mendengar ini, Tan Yun tersenyum, senyum dari hati. Mendengarkan, Tan Yun memandang rendah para murid dan berkata dengan ringan, kamu tidak perlu menyangkal bahwa, di dalam hati 7 juta muridmu, setidaknya setengah dari mereka ingin membunuhku dan menginginkan hidupku. Petik 2. Namun, Anda dapat yakin bahwa jika saya lulus penilaian dan mendapat kehormatan untuk menjadi penguasa berikutnya, saya tidak akan menyusahkan Anda. Ini adalah janji saya kepada Anda. Ketika kata-kata ini keluar, jutaan murid akhirnya menghela nafas lega. Mengenai kata-kata Tan Yun, kredibilitas di hati para murid masih sangat tinggi. Karena Tan Yun selalu menjadi orang yang berbicara satu hal dan melakukan apa yang dia katakan dalam hampir 40 tahun sejak dia memasuki sekte. Oleh karena itu, Tan Yun sudah ada di hati semua murid sebagai orang yang menepati janjinya. Tuan berdaulat Xie. Di lapangan Tiangong, gelombang pasang bergema. Adegan Tan Yun membeli hati orang-orang dengan keterbukaan dan kata-kata lurus seperti itu membuat leluhur pembuluh darah lain gelisah kecuali untuk layanan dan formasi yang berjasa. Saya merasa bahwa Tan Yun tidak hanya tak terkalahkan di alam yang sama, tetapi juga memiliki mulut yang hampir tak terkalahkan. Pada saat ini, Tan Yun menatap para murid dan tersenyum puas. Apakah tuan muda ini dapat naik ke posisi tuan? Apakah sekarang atau di masa depan, Anda harus tahu bahwa Anda bukan milik siapapun. Petik 2. Kamu hanya memiliki satu tuan, satu tanpa kehidupan, tetapi dengan jiwa. Tan Yun berbicara dengan keras dan kuat, Kaisar, Fu, Seng, Zong. Para murid mengingat ajaran tuan muda. Petik 2. Jutaan murid berteriak, oke, kata yang bagus. Di lantai atas, Tan Taeyu tiba-tiba bangkit dan berkata dengan keras. Oke, bangun semua. Tan Yun menatap para murid dan tersenyum sedikit. Tuan Sekte Xie Sao. Murid-murid menerima perintah dan bangun. Pada saat ini,
Di lantai atas, Yu Wenfeng tampaknya memikirkan sesuatu, lalu berbalik menghadap Tantai Xuanzong dan membungkuk dan berkata, Tuan Sekte, sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Anda dan leluhur dari berbagai garis 10 tahun yang lalu, hari ini Tuan Muda Sekte Master akan memilih setelah keputusan dibuat, Anda harus lulus penilaian dari nenek moyang yang hebat dari setiap baris untuk menjadi penguasa berikutnya. Petik 2. Tidak menunggu Yu Wenfeng untuk berbicara, dia diinterupsi oleh Tantai Xuanzong, isi spesifik dari penilaian, saya dan leluhur Vena belum ditentukan, masalah ini ditunda untuk sementara waktu, dan penilaian akan dilakukan di kemudian hari. Petik 2. Suara Tantai Xuanzong baru saja jatuh, dan kursi tengah adalah leluhur besar dari Vena Hewan, Situ Wuhen, perlahan bangkit, menghadap Tantai Xuanzong, terlihat hormat, tetapi kata-katanya tidak, penguasa, lebih baik menabrak matahari untuk pilih hari, bawahan menyarankan agar Anda menilai Tuan Muda hari ini. Petik 2. Ketika Tantai Xuanzong mengerutkan kening, Jin Xianghai, leluhur agung Danmai, tiba-tiba berdiri dan membungkuk menghadap Tantai Xuanzong, bawahan setuju dengan usulan leluhur agung Situ. Petik 2. Bawahan juga setuju. Wei Ye, nenek moyang dari 5 jiwa, berdiri dan setuju. Bawahan juga setuju. Dan bawahan juga setuju. Segera setelah itu, Zheng Long, leluhur agung Feng Lei, Cao Yue, leluhur agung dari jiwa kuno, Dongfang Daoyuan, leluhur agung dari jiwa suci, Tuoba Qingtian, leluhur agung Fumai, dan Zhong Libo, leluhur agung dari Qimai. Juga bangun. 8 leluhur agung dari 8 kapal semuanya membenci Tan Yun. Baru saja, mereka diam-diam mengirimkan suara untuk menentukan isi penilaian. Mereka tidak sabar menunggu Tan Yun segera gagal dalam penilaian, dan kemudian menghapus Tuan Muda ini. Kemudian cari kesempatan untuk mengirim seseorang untuk menghancurkan tubuh Tan Yun menjadi berkeping-keping. Pada saat ini, leluhur agung Feng Yun berdiri dengan mendengus dingin, memindai 8 leluhur besar, dan berkata dengan dingin. Semua orang pintar, dulu kamu saling bermusuhan, tetapi hari ini kamu secara mengejutkan konsisten. Jelas, kamu telah memikirkan isi penilaian secara pribadi. Adapun isi penilaian, tidak ada di antara kalian yang berdiskusi dengan penguasa atau dengan leluhur-leluhur yang hebat ini. Kamu ingin menilai penguasa muda hari ini. Apakah menurutmu ini pantas? Dihadapkan dengan keraguan dan teguran, 8 leluhur besar bahkan tidak melihat Feng Yun, tetapi mengarahkan pandangan mereka pada wajah suram Tantai Xuanzong. Tantai Xuanzong melihat kegigihan di mata 8 leluhur besar. Ini adalah jenis kegigihan yang tidak akan pernah menyerah sampai mencapai tujuan. Awalnya, Tantai Xuanzong ingin memberitahu Tan Yun secara pribadi ketika dia dan 9 kapal dan 9 leluhur agung menetapkan konten penilaian setelah hari ini, sehingga Tan Yun akan siap. Saya tidak mengharapkan perubahan seperti itu pada saat ini. Tantai Xuanzong tahu bahwa masalah ini harus ditekan hari ini, jika tidak, 8 leluhur besar ini tidak tahu tuntutan berlebihan apa yang dibuat untuk mempersulit Tan Yun. Memikirkan hal ini, ketika Tantai Xuanzong hendak membantah, Tan Yun di atas platform terapung menembaki lapangan Tiangong dan berkata dengan penuh semangat, lebih baik memilih hari daripada menabrak matahari. Tuan Muda suka menangani hal-hal seperti ini. Mari kita bicara tentang 8 orang, bagaimana Anda menilai Tuan Muda ini? Apa isi penilaiannya? Setelah itu, Tan Yun mengirimkan ke Tantai Xuanzong, Master Sekte, biarkan mereka berbicara. Petik 2. Tantai Xuanzong sedikit mengangguk, mengamati 8 leluhur besar seperti istana, dan berkata dengan dingin, ayo bicara. Tetapi kata-kata jelek dari Master Sekte ini ada di depan. Jika Anda dengan sengaja membuat segalanya menjadi sulit dan sesuatu yang sama sekali tidak dapat dicapai oleh Tuan Sekte Muda, Tuan Sekte ini akan memaksa keputusan untuk membiarkan Tuan Sekte Muda memilih hari untuk menjadi Tuan yang berdaulat. Petik 2. Setelah mendengarkan, 8 leluhur besar mengerutkan kening, dan tidak membantah apapun. Pada saat ini, Jin Xianghai, leluhur agung Danmai, tersenyum dan berkata, Tuan Sekte, bawahannya telah mendengar tentang Tuan Sekte Muda, dan mereka maha kuasa dengan semua jenis pil, formasi, peralatan, dan simbol. 4 keterampilan. Selain 4 keterampilan, ada juga penilaian komprehensif. 8 nenek moyang kita akhirnya mendengarkan pendapat Situ setelah berdiskusi. Petik 2. Pada saat ini, leluhur besar Situ Wuhen dari jiwa binatang, niat membunuh melintas di matanya, dan kemudian berkata, Tuan Sekte, tidak ada seorang pun di antara murid-murid dari tubuh fisik yang kuat dari Tuan Sekte Muda yang bisa menandingi. Petik 2. Oleh karena itu, bawahan memutuskan untuk mengecualikan penilaian komprehensif dan mengubahnya untuk membiarkan Tuan Muda Sekte tinggal di alam ganas monster Sekte saya selama 1 hari. Petik 2. Selama periode ini, Tuan Muda Sekte tidak boleh menggunakan latihan atau senjata sihir apapun, dan dia harus bersikeras untuk tidak mati selama sehari saat bertarung dengan binatang buas dengan tangan kosong.
Petik 2. Setelah mendengar ini, Tantai Xuanzong bangkit dari tempat duduknya, marah, nenek moyangmu secara pribadi menilai Tuan Sekte Muda. 4 teknik pil, formasi, ki, dan jimat adalah tugas yang mustahil bagi penguasa muda. Tanda seru petik 2. Terlebih lagi, itu ada di wilayah monster. Ada semua monster tier 5. Tantai Xuanzong menggertakkan giginya dan berkata, "Si Tu Hen, apakah Anda ingin Master Sekte mati, atau Anda ingin Lao Su membunuh Anda sekarang?" Ini adalah pertama kalinya Tantai Xuanzong mengutuk seseorang, yang menunjukkan betapa marahnya dia.